semuanya, selamat datang di GSS Talks, Real Stories, Real Solution. Perkenalkan, saya Faira yang hari ini akan nemenin kalian semua di episode perdana GSS Talks. Nah, untuk hari ini nih, kita akan bahas sesuatu yang sering banget jadi pertanyaan orang-orang. Apa sih itu GSS? Nah, seperti yang aku lihat ya, banyak banget masyarakat yang masih belum tahu nih apa itu GSS, ataupun cara kerjanya, ataupun juga apa sih bedanya GSS dengan yang lainnya. Nah, untuk hari ini kita sudah hadir bersama kita Pak Andika, manajer GSS. Apa kabar Pak Andika? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah Pak. Terima kasih banyak sudah sempat hadir di podcast GSS Talks hari ini. Kalau gitu lanjut aja, kita mau ngobrol-ngobrol nih ya Pak. Yuk, boleh yuk. Oke Pak, kalau saya boleh jujur nih ya Pak, sebelum saya bergabung ataupun kita kenal lebih lanjut soal GSS nih, dulu juga saya sempat bertanya-tanya nih Pak, sebenarnya GSS itu bergerak di bidang apa sih Pak? Oke, Pak. Jadi GSS itu atau Gerahadi Smart Solution itu sebenarnya bergerak di bidang jual beli elektronik. Sama seperti kalau di Bandung itu yang besar tuh BC, atau di Cicadas itu ada BTM. Jadi ya itu, kami bergerak di bidang jual beli elektronik, walaupun tidak semua elektronik, baru tertentu saja, tapi GSS bergerak di bidang itu. Oke, menarik nih Pak. Kalau boleh tahu juga nih Pak, alasan apa sih akhirnya GSS ini didirikan Pak? Awalnya karena dulu foundernya ya, yang founder GSS itu kan mereka banyaknya bisnismen nih. Kadang-kadang kalau bisnismen itu saat mau ada misalkan proyek, mereka butuh tambahan modal, dimana kadang-kadang butuh dana talang yang cepat. Nah itu kan kalau kita misalkan ke jasa keuangan tuh prosesnya lama tuh. Betul, ada Pak. Verifikasi macam-macam. Nah, mereka kadang-kadang kalau biasanya mereka tuh punya asetnya barang berharganya banyak, terutama elektronik. Biasanya HP-nya kan nggak kaleng-kaleng tuh kalau Iya, bisnismen. benar, Pak. Nah kadang-kadang via antar teman mereka tuh komunitas, jadiin ini nih, gue punya HP, jadiin duit dulu dong gitu katanya, atau punya TV jadiin duit dulu dong gitu buat tambahan modal mereka. Akhirnya founder menangkap peluang ini, jadi dibentuklah GSS untuk jual beli elektronik. Tapi sebenarnya selain jual beli elektronik ini bukan hal baru, tapi mungkin di Bandung salah satu yang baru GSS ini adalah jual beli elektronik tapi dengan memberi hak untuk bisa membeli kembali barangnya. Oh gitu Pak, menarik Pak. Oke, berarti memang ada kebutuhan yang ingin dijawab oleh GSS ya Pak? Betul. Jadi Oke. GSS itu hadir untuk bisa bantu teman-teman yang memang sebenarnya mungkin tadi sudah disebutkan butuh dana talang, misalkan dengan menjual dulu asetnya gitu, aset berbentuk barang elektronik, atau memang juga bisa juga dengan teman-teman yang misalkan kalau Gen Z misalkan nih, gue punya iPhone 15, mau hadir iPhone 16 atau iPhone 17, daripada itu nganggur barang lamanya, mau upgrade gadget, bisa masuk ke GSS, kita kasih harga maksimal. Tapi kalau ternyata kemudian hari dia mau beli lagi barangnya, bisa banget. Wah, itu menarik banget sih Ya. Pak. Oke Pak, untuk selanjutnya nih Pak, kalau untuk dari Bapak sendiri nih Pak, masalah apa nih Pak yang sering muncul dari masyarakat tentang GSS Pak? Masalah yang muncul ya? Iya betul Pak. Karena kita memang yang pertama-tama baru sih ya, di Bandung juga baru, dan layanan kami jual beli elektronik dengan hak beli kembali ini memang mungkin masyarakat belum begitu umum gitu, masyarakat awam begitu umum dengan istilah ini. Jadi biasanya rata-rata masyarakat cuma tahu ngejual barang mereka udah aja gitu dilepas. Tapi sebenarnya keuntungannya kalau jual di GSS itu, nanti si penjual itu kita kasih hak untuk beli kembali. Mungkin istilahnya, aduh belum bisa move on nih, ternyata masih keingetan terus barang saya yang dijual, bisa beli lagi di GSS. Oke, gitu. berarti memang GSS ini bisa menjadi solusinya gitu. Betul. Ya Pak. Oke Pak, nah saya juga
sering melihat nih Pak komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang masih belum memahami konsepnya GSS nih Pak. Iya. Nah, kalau menurut dari Bapak Andika sendiri, kesalahpahaman atau materi atau hal apa yang sebenarnya harus dimengerti oleh masyarakat? Memang itu salah satu yang juga sempat saya beberapa kali jelaskan. Konsumen yang datang ke kami itu saat saya jelaskan produknya GSS ya. Ibu Bapak Gerahadi Smart Solution, Bapak dan Ibu boleh jual barang ke kami dan nantinya bisa dibeli kembali gitu. Dan mereka rata-rata bilangnya, oh gadai ya. Sebenarnya ini bukan gadai. Walaupun orang bilang mirip gadai, itu ada perbedaan dasar yang signifikan gitu. Kami jelaskan bahwa kalau misalkan di dunia gadai itu barang yang dibawa oleh si nasabah, itu kan nasabah sebutnya ya, itu menjadi jaminan atas pinjamannya. Jadi kalau di gadai itu haknya ada di perusahaan gadai untuk meminta pelunasan atas barang yang jadi jaminan oleh nasabah di pegadaian tersebut. Sedangkan kalau di GSS itu haknya ada di si penjual. Jadi saat penjual menjual barangnya ke kami dan kami beli, GSS kasih hak ke penjual untuk si penjualnya bisa beli lagi di kemudian hari. Sesuai perjanjian ya, pastinya gitu. Jadi bedanya ada di haknya ada di siapa gitu. Oke Pak, menarik banget nih Pak. Itu berarti jawabannya sekaligus menjawab pertanyaan saya soal bedanya GSS dan juga gadai ya Pak? Betul. Dan perbedaannya memang sangat mendasar ya Pak, sudah Bapak jelaskan. Dan memang saat orang yang membutuhkan dana juga pasti mempunyai kekhawatiran kalau mereka akan kehilangan barang yang mereka jual ataupun kegadai seperti itu ya Pak. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana Pak GSS bisa menjawab kekhawatiran yang seperti itu tuh Pak? Ya, sebenarnya saat seseorang membutuhkan dana nih. Betul. Dana mendesak, dana cepat itu kan kalau zaman sekarang ada beberapa opsi ya. Yang paling mudah yang lagi ramai itu istilah umumnya pinjol. Betul. Gitu, ada banyak pinjol. ya Pak sekarang. Ya, tapi itu harus melihat juga histori keuangan dia akhirnya gitu. Yang kedua itu tadi sudah disebut bahwa orang memilih gadai yang sudah umum gitu di masyarakat. Yang ketiga, sekarang udah ada hadir GSS nih. GSS atau Gerahadi Smart Solution ini saat orang dia butuh misalkan dana, nggak cuma butuh dana sih sebenarnya karena contohnya juga saat dia mau upgrade gadgetnya bisa datang ke GSS gitu. Bedanya apa? Kalau misalkan dibandingkan dengan gadai yang sama-sama menerima elektronik. Kalau GSS itu kami sebisa mungkin memaksimalkan harga beli kami gitu. Jadi saat orang mau jual apa ke kami maksimalkan melihat harga pasaran dan saat dia mau beli lagi atau mau buyback itu nggak mahal. Jadi GSS itu punya slogan harga maksimal, buyback nggak mahal. Oke, harga maksimal, buyback nggak mahal. Yeah. Oke, mungkin sekarang kita lanjut ke hal-hal teknis kali ya Pak. Oke, untuk selanjutnya nih Pak. Misalkan nih Pak, saya datang ke GSS hari ini sebagai customer. Lalu barang apa aja Pak yang bisa saya jual ataupun saya bisa membelinya juga? Oke. GSS sendiri untuk saat ini barang yang bisa kami beli atau yang orang jual ke kami itu mulai dari handphone, smartphone ya, dan juga tablet. Lalu kami menerima laptop, MacBook jenisnya ya, laptop biasa yang Windows atau MacBook, Apple iMac juga kami terima. Lalu Smart TV, kamera DSLR dan juga kamera mirrorless. Kami juga terima konsol game seperti PlayStation 4 dan 5 dan juga kami menerima drone tuh yang kamera. Oke Pak, berarti banyak juga ya Pak barangnya. Oke Pak, untuk selanjutnya kalau prosesnya sendiri bagaimana tuh Pak? Jadi mulai dari customer menerima dana atau sampai tahapannya selesai itu bagaimana Pak? Jadi untuk awal mungkin kalau mau tahu dulu misalkan saya mau jual HP saya ini di GSS, dia bisa kontak dulu. Kami punya kontak WhatsApp di 0811 1015 304.
Oke, Gitu. boleh dicatat tuh ya teman-teman. Ya, itu bisa tanya dulu, boleh tanya dulu saya mau jual ini berapa harganya gitu. Nanti kami akan infokan harganya dan kalau memang dia sudah percaya dan yakin untuk harganya sudah deal, bisa langsung datang ke kantor kami. Dan nanti kedepannya kami akan ada layanan jemput ke rumah memang. Jadi yang mau jual nggak usah langsung datang ke tokonya GSS, tapi bisa kami jemput barangnya ke rumah. Oke, Gitu. lebih efisien juga ya, Iya, Pak. untuk ininya Oke. sendiri bisa tunai, nanti kami berikan uangnya bisa tunai atau transfer juga bisa. Oke, seperti itu. Mudah dipahami juga ya, Pak, Ya. ternyata. Untuk selanjutnya, kira-kira pencairannya itu berapa lama, Pak, prosesnya? Kalau pencairannya, misalkan kalau si konsumennya datang langsung ke toko kami, Betul. kami kan cek dulu nih barangnya dan kelengkapannya, maksimal mungkin sekitar 15-20 menit sih, sampai dengan kami bayarkan beli barangnya itu. Nggak lama kok. Oke, itu emang ukurannya nggak lama juga ya, Pak? Bisa ditunggu langsung di Bisa. tempat. Bisa. Betul. Oke, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Kalau dari Bapak atau di GSS sendiri, biasanya siapa aja nih, Pak, yang menggunakan layanan GSS atau ke GSS ini, Pak? Biasanya konsumen yang datang ke kami saat ini karena toko kami berada di wilayah perumahan pemukiman nih, di Jalan Purwakarta 97A di Antapani. Yang datang itu mulai dari ada ibu rumah tangga, ada juga yang pegawai-pegawai kafe sekitar sini ada tempat kerjanya. Jadi yang umuran pekerja ada, sempat juga ada yang mahasiswa datang ke sini juga ada yang nanya-nanya mau jual laptop. Tapi banyaknya memang yang karyawan-karyawan dan ibu rumah tangga untuk saat ini. Oke, seperti itu ya, Pak. Berarti GSS ini memang menjadi pilihan untuk kebutuhan semua masyarakat ya, Iya. Pak, tergolongnya. Oke, tidak terasa kita udah ada di penghujung obrolan kita hari ini nih. Tapi Pak, sebelum aku tutup, Ya. ada satu pertanyaan terakhir nih Pak. Kalau dari Bapak sendiri, apa nih Pak harapan GSS untuk masyarakat ke depannya? Oke, jadi kalau dari kami sendiri, dari GSS itu, buat Bapak, Ibu, Akang Teteh, semua warga Bandung yang mau jual barang elektroniknya, mungkin yang daripada setelah beli baru, barang lamanya numpuk di rumah, boleh yuk datang aja ke GSS. Nanti kami kasih harga maksimal, tapi buyback gak mahal. Oke Pak, harga maksimal buyback gak mahal, diingat ya teman-teman. Terima kasih banyak Pak Andika untuk waktunya dan juga sharing obrolan kita hari ini. Untuk saya pribadi juga saya jadi lebih banyak tahu nih Pak informasi tentang GSS. Dan juga semoga teman-teman bisa lebih tahu banyak informasi tentang GSS dari obrolan kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua sudah menyaksikan GSS Talks episode pertama. Jangan lupa ikuti terus episode-episode berikutnya karena bakalan banyak banget cerita, insight, dan juga bahasan menarik lainnya. Saya Faira Dan saya Andika. Sampai jumpa di GSS Talks Real Stories, Real Solution. Solution.